Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat tahun baru untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di minggu yang pertama di bulan Januari 2021. Mari kita menghadap Tuhan dengan sukacita. Naikkan syukur kita. Dan imani Dia Allah Immanuel yang menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kami. Kami mau bersama satukan hati kami dan menyerukan Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Katakan tuh, Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Panggil Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk memimpin acara ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan Allah kita dengan sorak-sorai, dengan semangat kita mau serukan masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari kita dengan semangat bersuka cita di hari tahun baru ini. Mari kita serukan masuk gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya, kita terus memuji Tuhan Allah kita. Kita masuk gerbangnya dengan pujian syukur kita bagi Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiulan sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan baik,
bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya Tuhan, mari kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Jalan Tuhan yang tidak terselami membuat kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam hidup kita orang percaya. Jalan tak terselami. Amin Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan iman katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan.
Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki tahun yang baru, 2021. Usia tambah 1 tahun, ya kita bangga sudah masuk 3 hari. Sebab ada banyak orang yang masuk 2021 aja tidak sempat. Karena itu kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah saat ini, mengawali tahun 2021, terus berbicara dalam kehidupan kami setiap saat. Engkau menuntun dan membimbing kami masuk dalam kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tema bulan Januari bunyinya aku menjadikan semua baru. Dan minggu ini temanya berjalan bersama Tuhan. Menarik ya, tahun baru berjalan bersama Tuhan. Diambil dari Amos 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya ingin bacakan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ayat 5. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ayat terakhir 8. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, untuk keamanan pada zaman lampau, banyak kota dibangun seperti benteng, ya. Tidak heran kita melihat di sana sini kota-kota lama seperti benteng, dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal dengan satu pintu gerbang yang kuat dan kokoh. Sasaran musuh pertama kali mereka mentargetkan pintu gerbangnya, dihancurkan dulu. Mereka tidak lihat temboknya, tapi mereka melihat satu sasaran utama, pintu gerbangnya. Harus dibongkar, harus dirobohkan. Maka kemenangan sudah ada di tangan. Demikian pula dalam hidup kita. Saya ingin sebut ketidaktaatan ibarat pintu gerbang kota yang roboh. Ketidaktaatan. Kalau saudara sudah tidak taat, pintu gerbang saudara roboh. Musuh atau si jahat dengan leluasa akan masuk dalam hidup kita. Hati-hati, ketidaktaatan. Ada 3, nah, tapi sebelumnya saya ingin singkat saja ketidaktaatan Israel. Amos memperlihatkan ketidaktaatan Israel yang diawali dengan penolakan terhadap nabi untuk bernubuat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 12, Amos 2 ayat 12. Tapi kamu memberi orang nazir minum anggur sehingga membuat mereka mengingkari janji. Dan kamu melarang nabi-nabi menyampaikan pesanku, kata firman Tuhan. Padahal Tuhan menyediakan banyak nabi agar firman-Nya sampai ke seluruh bangsa. Amos menegur,
karena bangsa itu melarang nabi-nabi bernubuat. Menakutkan ya. Kedua, ketidaktaatan membuat pandangan bangsa Israel buta dan melupakan pekerjaan Tuhan di masa lampau. Masih ingat pertolongan Tuhan masa lampau? Jangan seperti bangsa Israel buta karena ketidaktaatan. Tiga, ketidaktaatan mengakibatkan kehidupan mereka buta akan sesamanya, terutama terhadap orang miskin, dan tidak menghargai kekudusan Allah. Sungguh menakutkan ya. Ketidaktaatan. Sebabnya cuma ketidaktaatan akan firman Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang saya kasih. Yang pertama, Israel protes hukuman Tuhan. Israel protes atas hukuman Tuhan. Ayat 1 dan 2. Bukankah kami umat pilihan? Masakan kami juga dihukum? Justru karena Israel umat pilihan, mereka harus dihukum. Tragis ya. Pikiran mereka, aku kan sudah dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan menghukum aku? Kadang-kala kita kan juga gitu. Aku sudah berkhotbah, sudah jadi WL singer. Kenapa masih dihukum Tuhan? Ayat 1 dan 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Makin dekat kepada Tuhan, dia makin tahu kita. Ya, kalau salah kita dihukum. Yang kedua, poin kedua, Israel terikat perjanjian. Yang pertama tadi Israel protes, yang kedua alasannya karena Israel terikat perjanjian. Ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Merekalah yang terikat kepada Tuhan sebagai 2 pihak yang telah berjanji untuk jalan bersama. Israel sudah janji sama Tuhan. Dalam bahasa Nabi Hosea, mereka telah terikat dengan perjanjian nikah suami istri. Tindakan Israel mengabaikan firman Tuhan dan menyembah ilah lain adalah pengkhianatan terhadap perjanjian itu. Sekali lagi, ketika kita mengingkari janji, itu pengkhianatan. Berani mengingkari janji, mengkhianati Tuhan, Allah menghukum mereka sebagai konsekuensi pengkhianatan. Ayat 4-6. Itulah yang harus diberitakan Amos kepada Israel. Ayat 7-8. Bagian yang terakhir, ketiga, kenapa Israel berkhianat? Mari kita selidiki. Justru karena kondisi Israel mengalami kemajuan di bidang militer, kemajuan di bidang keamanan, serta kemajuan di dalam kemakmuran di berbagai aspek. Sekali lagi saya ulangi. Justru Israel maju, Israel makmur dalam berbagai aspek. Maka Israel berkhianat. Karena itu hati-hati ya. Ukuran-ukuran ini kadang-kala kita salah kaprah. Kalau kita sudah diberkati, kita merasa kita sudah dirangkul sama Tuhan. Padahal Tuhan marah. Ya, coba perhatikan. Raja dan rakyat menganggap hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan karena dipenuhi dengan berkat-berkat duniawi. Itu pandangan mereka. Raja dan rakyat merasa sudah diberkati Tuhan. Sudah dirangkul sama Tuhan. Ternyata justru kebalikannya. Hidup mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Amos dengan tegas menyampaikan firman Tuhan bahwa Israel tidak lagi menghidupi firman Tuhan. Ingat pesan saya, pesan khotbah pada hari Natal, berjaga-jaga dan siap sedialah. Kuncinya apa? Menghidupi firman Tuhan. Kalau saudara menghidupi firman Tuhan, saudara tidak akan pernah ngantuk. Kalau saudara menghidupi firman Tuhan, minyak itu tetap ada dalam hidup saudara.
Kenapa kehabisan minyak? Kenapa mengantuk? Karena tidak menghidupi firman Tuhan. Amos dengan tegas menyampaikan firman Tuhan bahwa Israel tidak lagi menghidupi firman-Nya, bahkan mengabaikan dan melecehkannya. Tuhan ingin agar mereka memperhatikan firman dengan serius, sebab dosa mereka semakin menumpuk di hadapan Tuhan dan hukuman Tuhan datang kepada mereka. Sebagai penutup, dengan tegas Tuhan menghendaki ketaatan kita akan firman Tuhan. Mau? Ini rahasianya maju dan menang. Khotbah saya kemarin ya. Maju dan menang. Rahasianya taat akan firman Tuhan. Kalau kita semua tidak taat, maka pintu gerbang hidup saudara roboh. Sebentar lagi kejahatan dan iblis itu merusak hidup saudara. Sekalipun kelihatannya diberkati, banyak materi, banyak berkat. Tapi kalau saudara menyimpang dari firman Tuhan, tadi kita sudah dengar ya, Tuhan menuduh kita pengkhianatan terhadap Tuhan. Sudah janji kok mengingkari, itu namanya pengkhianatan. Kedua, hidup menerapkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita komitmen sama Tuhan. 2021, hidup dengan mentaati firman Tuhan setiap hari. Saya tambahkan, setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan ya. Mulai dari satu hari berapa? Satu ayat aja, keentengan satu ayat. 5 ayat atau satu pasal sehari, dibiasakan, dipaksakan. Saya ingin sampaikan semua itu mesti dipaksakan ya. Daging kita ini inginnya tiduran aja. Inginnya tidak ada kegiatan, santai aja. Itu kedagingan. Tapi jangan dituruti kedagingan. Yang paling sederhana aja olahraga, ya. Ada yang olahraga setiap hari. Saya pagi sore olahraga. Biasa itu. Saatnya olahraga pasti males. Itu biasa itu. Biasa. Tapi mesti bangun. Mesti tegas. Saya mau olahraga. Itu baru olahraga. Apalagi firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan. Gak peduli males, gak peduli bosan. Saya mau baca firman Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Poin ketiga, hidup di luar firman Tuhan. Apa? Dosa. Hidup di luar firman Tuhan adalah dosa. Kiranya Tuhan memberkati pesan tahun baru 2021. Ya, taat akan firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan setiap hari, hidup di luar firman Tuhan itu adalah dosa. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami pegang komitmen ini. Kami tahu bukan cuma kemantepan pribadi lepas pribadi, tapi ada Roh Kudus yang mendengar. Roh Kudus yang proaktif menuntun kami, mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan optimis kepada kami. Tidak bosanan baca firman Tuhan. Tidak malas baca firman Tuhan. Sebab kami tahu itulah resep keberhasilan tahun 2021. Maju dan menang. Kami akan angkat tema ini. Sepanjang hidup kami. Tidak ada lagi istilah mandek. Apalagi istilah kalah. Maju dan menang. Meteraikan dalam pikiran. Dalam hati kami. Dalam perbuatan kami. Diberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Mari siapkan hatimu untuk engkau menghargai pengorbanan Kristus Tuhan di atas kayu salib. Dan biar penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 menyertai kita semua. Mari kita naikkan pujian satu dalam roh-Mu. Amin Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu
surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari kita membaca pengakuan percaya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Saya sambut kita bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita makan bersama-sama dengan percaya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti ke atas, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali melakukan perintah Tuhan untuk makan dan minum roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kami lakukan terus sampai Tuhan datang. Kami tahu ini bukan cuma sekedar perintah, kami tahu melalui iman ketika kami melakukan, kesembuhan terjadi.
kemajuan terjadi, perubahan paradigma yang salah terjadi menjadi paradigma yang benar di hadapan Tuhan. Diberkati mereka semua. Hamba-Mu bersyukur karena Tuhan mengadakan mujizat. Kami makan dan minum perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, ada rapat majelis dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu, doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 dilakukan melalui Zoom. Komsel Yuk diadakan di tempat ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada perak keluarga dilakukan melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti, silakan dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan untuk ibadah Yud, bisa saudara mengikuti melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya, bisa mengikuti di tempat ini, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti melalui channel YouTube Tobili Nando. Untuk ibadah KA, bisa mengikuti melalui channel YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, bisa ditransfer ke rekening gereja atau bisa di-scan melalui barcode yang sudah disediakan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.